Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari anggota kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami untuk topik yang pertama. Kelompok 3 terdiri dari 6 anggota dan saya sendiri bernama Elda Resi Utami, NIM 199. Baiklah, kita akan langsung mulai untuk pertanyaan yang pertama. Berikan penjelasan bagaimana penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas. Kita akan mulai teori yang pertama, yaitu teori behavioristik. Merupakan teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku siswa akibat adanya pengaruh dari luar dan juga stimulus. Jadi, siswa dianggap sudah belajar tentang suatu hal ketika terlihat perbedaan pada perilakunya. Kemudian dalam penerapannya di kelas, hadiah dan hukuman bisa menjadi bentuk penguatan untuk menciptakan suatu perilaku. Ide-ide penguatan positif dan negatif dinilai sebagai alat yang efektif untuk pembelajaran dan mengubah perilaku siswa. Namun, lebih baik sebisa mungkin kita menghindari bentuk hukuman dan memilih bentuk penguatan positif sebagai cara untuk membentuk perilaku siswa yang baik. Salah satu contoh bentuk penguatan positif yaitu memberikan motivasi kepada peserta didik secara terus-menerus. Hal ini merupakan contoh bentuk penerapan teori ini di dalam kelas. Kemudian kita akan melanjutkan ke teori yang kedua, yaitu teori sosial kognitif. Merupakan teori yang menjelaskan bagaimana faktor internal dan eksternal mempengaruhi proses mental individu untuk melengkapi pembelajaran. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses daripada hasilnya. Pembelajaran kognitif merupakan gaya belajar aktif yang fokusnya memaksimalkan potensi otak. Melalui metode ini, peserta didik bisa lebih mudah menghubungkan informasi baru dengan ide-ide yang sudah ada. Kemudian untuk contoh penerapannya di dalam kelas, guru dapat meminta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Kemudian membantu peserta didik menemukan solusi baru untuk suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir yang kritis. Kemudian yang terakhir ada teori konstruktivisme. Ini merupakan suatu aliran filsafat ilmu, psikologi, dan teori belajar mengajar yang menekankan kalau pengetahuan adalah konstruksi ataupun bentukan dari kita sendiri. Dalam penerapannya di dalam kelas, guru dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk menyampaikan gagasan dan menjelaskannya menggunakan bahasanya sendiri. Jadi, siswa bisa lebih berani untuk membagikan apa yang ada di pikirannya. Karena proses belajar siswa berpikir tentang pengalamannya, hal ini mengembangkan kemampuan mereka untuk lebih kreatif dan imajinatif, serta memperluas gambaran mereka tentang teori dan konsep pengetahuan. Kemudian biarkan peserta didik mengkonstruksikan ilmunya sendiri dan jangan berikan materi secara eksplisit. Baik, kita akan melanjutkan ke pertanyaan nomor 2. Berikan penjelasan model-model pembelajaran apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Baik, yang pertama ada pengolahan atas bawah atau up and down instruction. Untuk istilah ini, siswa sudah mulai menyelesaikan soal yang rumit dan kemudian mengembangkan atau menemukan kemampuan dasar yang diperlukan, tentunya dengan bantuan dari guru. Kedua, pembelajaran kooperatif. Dalam model pembelajaran ini, guru menetapkan tugas dan pertanyaan-pertanyaan, serta menyediakan bahan-bahan dan juga informasi yang dirancang untuk membantu peserta didik menyelesaikan masalah. Guru biasanya menetapkan bentuk ujian tertentu pada akhir tugas. Kemudian pembelajaran penemuan. Model pembelajaran ini dapat membangkitkan keingintahuan siswa dengan memotivasi mereka terus bekerja hingga mereka menemukan jawaban. Siswa juga mempelajari kemampuan penyelesaian masalah dan pemikiran kritis secara mandiri. Pembelajaran model ini adalah komponen penting pendekatan konstruktivis modern yang mempunyai sejarah panjang dalam inovasi pendidikan.
Kemudian yang keempat ada pembelajaran pengaturan diri. Di dalam model pembelajaran ini, siswa mempunyai pengetahuan tentang strategi pembelajaran yang efektif dan bagaimana serta kapan menggunakannya. Jadi mereka dapat mengatur diri mereka sendiri. Oke, selanjutnya scaffolding dapat meliputi pemberian lebih banyak struktur kepada siswa pada awal serangkaian pembelajaran. Kemudian secara bertahap menyerahkan tanggung jawab kepada siswa untuk bekerja secara mandiri. Baik, kita akan melanjutkan untuk pertanyaan nomor 3. Buatlah rencana untuk meningkatkan motivasi kepada siswa yang ada di kelas dengan gambaran sebagai berikut. Jadi ada 4 gambaran siswa di kelas. Kemudian kita akan memberikan ataupun rencana meningkatkan motivasi mereka. Langsung saja kita ke gambaran kasus yang pertama, yaitu Tania yang berusia 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Baik, ini rencana untuk meningkatkan motivasi Tania. Yang pertama, ada membangun rasa percaya diri Tania. Misalnya dengan berdiskusi kelompok. Dengan cara ini Tania akan lebih leluasa dan percaya diri untuk mengungkapkan pendapatnya. Kemudian membuat pelajaran yang menarik dengan menyelipkan games di tengah pelajaran agar Tania dapat merasa antusias dengan pelajaran yang diberikan. Terakhir, memberikan gambaran contoh perilaku profesi yang diinginkan Tania agar Tania bersemangat untuk mencapai cita-citanya. Selanjutnya kita akan beralih ke contoh kasus yang kedua, yaitu Samuel berusia 10 tahun bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Baik, untuk rencana meningkatkan motivasi, kita akan memberikan pengertian kepada Samuel bahwa setiap kesuksesan pasti membutuhkan proses, dan kegagalan adalah salah satu proses menuju kesuksesan. Dengan menerus mencoba dan terus memperbaiki diri, maka akan terbentuk pribadi yang tangguh dan juga akan semakin mendekatkan diri kepada kesuksesan. Mungkin kita akan memberikan pengertian seperti itu kepada Samuel. Selanjutnya, ada Sandra berusia 13 tahun yang tenang di dalam kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Baiklah, untuk Sandra, kami akan memberikan pengertian kepada Sandra bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan juga kekurangan masing-masing dan tidak boleh memandang rendah orang lain. Kemudian kita juga memberikan pembelajaran yang berbasis diskusi agar Sandra mampu belajar menghargai pendapat orang lain tentunya. Baik, selanjutnya ini merupakan contoh kasus yang terakhir, yaitu Robert berusia 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Kami sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Baik, ada beberapa cara ya untuk kasus Robert ini. Yang pertama, kita dapat memberikan semangat dan mengarahkan Robert sesuai dengan apa yang diminatinya, apa yang dia minati. Kemudian membangun komunikasi dengan keluarganya, yang di sini adalah bibinya ya, tentang permasalahan yang dialami Robert dan bekerja sama dengan bibinya tentunya untuk memberikan dukungan kepada Robert, karena pengaruh dari keluarga kan sangat penting ya. Kemudian memberikan gambaran contoh perilaku profesi yang diinginkan Robert agar Robert bersemangat untuk mencapai cita-citanya. Yang terakhir, melakukan pendekatan kepada Robert dan memberikan dukungan mental kepada Robert. Tentunya kita harus mendekati secara perlahan dulu. Biasanya kalau kasus anak seperti ini mereka akan menjauh ya, ataupun mereka tidak mau untuk didekati. Makanya harus kita dekati secara perlahan agar Robertnya juga mau membuka diri. Seperti itu. Baik, sekian dari kelompok kami. Dan untuk refleksi diri dengan mempelajari dengan adanya tugas ini, saya dapat mempelajari tadi mengenai teori-teori belajar ya. Teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan juga teori konstruktivisme. Dan kelompok kami juga dapat menerapkannya di dalam pembelajaran di dalam kelas. Dan kami juga dapat memahami beberapa kasus
peserta didik yang ada di dalam kelas, dan kami dapat mencoba untuk memberikan mereka motivasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami, dan sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.